Ternyata bulu tape dipaduin dengan buah kering tuh jadi enak banget, kayak ada seger-segernya gitu di tiap gigitannya. Dan ini lembut banget, pokoknya enak banget. Penasaran gimana cara buatnya? Ditonton aja sampai selesai ya. Yuk, kita mulai bikin. Hai semua, balik lagi channel Nur Islamia Muksin. Kali ini aku bikin bolu tape yang dipaduin dengan buah kering. Langkah pertama tentu aja kita siapin tape singkongnya dulu. Kita haluskan dengan garpu aja, kemudian tambahkan kental manisnya. Ini aku pakai agak banyak, tapi nanti gula pasirnya mau aku kurangin. Di sini setelah masuk kental manisnya diaduk rata, lalu kemudian kita sisihkan dulu. Nah, sebenarnya takaran gulanya tuh bisa disesuaikan dengan karakter tapenya. Kalau tape singkongnya tuh udah manis banget, kita bisa kurangin lagi gula pasirnya. Apalagi ini ditambah dengan kental manis juga kan. Jadi bisa disesuaikan aja. Kalau misalnya suka banget manis ya boleh sesuai resep. Atau kalau misalnya nggak suka manis, bisa juga dikurangi takaran gula pasirnya. Di sini 5 butir telur kita akan mixing bersama dengan gula pasir dan emulsifier. Boleh SP, boleh TBM atau boleh ovalet, bisa saling menggantikan, banyaknya sekitar 1 sendok teh ya. Kemudian ini di mix menggunakan kecepatan tinggi sampai dia putih mengembang, kental berjejak jatuhnya dan terlihat seperti lebih padat aja gitu ya. Di sini penggunaan SP atau emulsifier, TBM atau ovalet itu bisa sebagai pengembang cake juga, dan sebenarnya nanti nggak perlu baking powder. Kalau aku biasanya nggak pakai baking powder, tapi karena tadi aku masukin SP-nya sedikit karena emang tinggal sedikit, jadi aku tambahin baking powder. Karena kalau pakai baking powder tuh nanti biasanya cakesnya akan lebih bertekstur kayak berongga-rongga gitu. Di sini kayaknya udah cukup kental berjejak seperti ini. Kita masukin tape singkong yang tadi udah kita haluskan bersama dengan kental manis. Kemudian kita aduk rata lagi. Pakai mixer nggak apa-apa, tapi pakai kecepatan paling rendah aja dan sebentar sekedar rata aja, jangan over mixing ya. Tapi kalau mau pakai spatula aja juga nggak apa-apa. Setelah itu kita tambahkan bahan keringnya. Di sini aku pakai tepung terigu protein sedang, biasanya yang segitiga biru ya. Lalu kemudian tambahkan sedikit aja baking powder sekitar setengah sendok teh. Tapi kalau mau di skip baking powdernya juga nggak apa-apa, karena biasanya aku juga nggak pakai baking powder. Kalau nggak pakai baking powder tuh nanti teksturnya akan lebih halus dan memang dia pengembangnya dari SP-nya aja gitu, dari emulsifernya aja. Tapi karena ini tadi aku cuman dapetin dikit emulsifernya, cuman setengah sendok teh, jadi aku tambahin sedikit baking powder supaya dia bisa mengembang maksimal. Lalu kemudian ini aku tambahkan mentega atau margarin yang sudah dilelehkan dan sudah suhu ruang. Aku pakai full mentega ya, kalau mau pakai full margarin juga boleh. Kemudian diaduk rata lagi pakai mixer kecepatan rendah aja. Pokoknya setelah masuk bahan tape, tepung dan margarin ini kita mixingnya kalau pakai mixer cukup kecepatan paling rendah dan sebentar aja sekedar rata. Ini pun aku ratain lagi pakai spatula aja supaya benar-benar keangkat semua, gak ada margarin yang mengendap di bagian bawah, karena nanti tekstur cake-nya akan ada yang keras di satu bagian gitu, kayak kenyal keras gitu. Baru deh tinggal kita masukin sukade atau asin manisan pepaya kering ya. Dan ini enak banget. Jadi dia nggak akan mengendap kok. Kalau tekstur adonannya bagus, dia akan menyebar ke seluruh cake-nya. Jadi tiap gigitan ada buah keringnya. Setelah rata, tinggal kita tuang aja ke loyang. Aku pakai loyang size 24 cm, lalu kemudian aku olesi dengan Carlo. Kalau nggak pada Carlo, bisa juga menggunakan minyak aja atau mentega atau margarin dioles, lalu kemudian ditaburi dengan tepung ya. Sampai rata, baru tuang deh adonannya. Tuang rata, lalu kemudian diratakan dan dihentakkan beberapa kali, baru kemudian siap untuk dipanggang. Jangan lupa oven sudah harus kita panaskan 10 atau 15 menit sebelum loyang cake-nya masuk. Aku udah panasin saat mulai ngaduk-aduk tuh udah aku nyalain ovennya. Di sini aku ratain pakai sumpit, lalu kemudian aku hentakkan beberapa kali dan ini siap untuk dipanggang. Aku alasi 2 loyang di bawahnya ini supaya nggak terlalu coklat banget kayak bagian luarnya. Aku panggang suhu 175 derajat api atas bawah lamanya sekitar 15 menit, terus aku turunin di suhu 150 derajat aja sampai dia matang. Lakukan tes tusuk. Kalau masih ada basah-basah lanjut
panggang. Kalau udah nggak nempel di tusukannya berarti dia udah matang. Setelah 15 menit itu aku panggang sekitar 30 menit ya. Pokoknya sesuaikan aja dengan oven masing-masing. Setelah matang kita keluarkan dari loyangnya, dinginkan di cooling rack, dan kita potong. Ini dia hasilnya lembut banget. Jadi dicoba di rumah ya. Boleh tulis juga di kolom komentar yang punya ide variasi cake apa lagi. Siapa tahu kapan-kapan kita bikin di sini. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, comment, dan share video ini biar kita makin semangat upload video berikutnya. Thank you for watching, thank you for subscribe. See you next video. Bye bye.